Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Aprijal dari Pendidikan Kimia C serta dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang aktivitas pembuatan dan sifat sensoris teh celup campuran bunga kecombrang, daun mint, dan daun stevia. Nah, ini tuh untuk memenuhi mata kuliah tugas kimia industri, dan dosen pengampunya yaitu Dr. Hajah Sitir Suryaningsih, MSI. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, di sini tuh teh adalah sejenis minuman yang sering diminum dalam keadaan panas, hangat, dan dingin. Jadi, minuman teh adalah minuman yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia karena rasanya yang segar. Nah, di sini juga ada menurut Winarso, teh dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu herbal dan non herbal. Jadi, teh ini dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu teh hitam, teh hijau, dan teh oolong. Jadi istilah teh ini juga digunakan untuk minuman yang terbuat dari buah, rempah-rempah, atau bagian tanaman lain seperti kulit, bunga, daun, dan akar yang diseduh. Nah, di sini juga ada deskripsinya, di mana kecombrang itu merupakan tanaman liar yang memiliki banyak manfaat. Nah, dan kecombrang ini termasuk dalam golongan Gingiviferaceae. Nah, menurut Novalin, ini tuh menjelaskan bahwa penggunaan bunga kecombrang adalah sebagai pemberi citra rasa pada makanan. Nah, lanjut di sini ada daun stevia, di mana ini adalah salah satu tanaman yang dapat memberi nilai tambah pada minuman fungsional teh. Nah, stevia ini merupakan pemanis alami rendah kalori yang saat ini banyak digunakan sebagai substitusi gula. Lanjut, nah di sini ada bahan baku, di mana bahan baku utama itu ada 4. Yang pertama kita bisa lihat itu ada daun teh, terus ada daun mint, ya, terus ada yang merah itu bunga kecombrang, dan yang satu lagi itu daun stevia. Slide berikutnya ada alat dan bahan. Nah, kita bisa lihat di sini ada daun mint, bunga kecombrang, daun stevia, daun teh, gula, kantong teh, dan benang celup. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan, di mana langkah pertamanya itu bahan teh dicuci dengan air bersih, kemudian ditiriskan. Setelah itu bahan dilayukan pada suhu ruang selama 18 jam. Nah, kemudian bahan teh dikeringkan menggunakan oven pada suhu 65 derajat Celcius selama 7 jam. Langkah berikutnya, formulasi dilakukan dengan penambahan daun stevia kering sebanyak 1 gram sebagai faktor pelakuan tetap dalam teh celup campuran bunga kecombrang, daun mint, dan daun stevia. Yang terakhir, setelah itu masukkan 2 gram campuran teh bunga kecombrang dan daun mint yang telah ditentukan menjadi 5 tarap ke dalam kantong celup berukuran 3 gram. Selanjutnya ada produk. Nah, bisa kita lihat ini tuh adalah produk-produk teh celup yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Sariwangi, yang kedua ada teh poci, yang ketiga ada teh celup sosro. Nah, di sini ada limbah. Kita bisa lihat itu ampas teh ya. Dan ini tuh limbahnya itu bermanfaat. Yang pertama, ampas teh tersebut ternyata dapat bermanfaat bagi tanaman, yaitu dapat memperbaiki kesuburan tanah, merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun. Yang kedua, dapat dijadikan pupuk organik. Nah, di sini ada ketiga dalam produksi teh celup. Nah, bisa lihat ada beberapa kasus terjadinya kecelakaan di tempat kerja sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Nah, ini tuh bisa muncul tuh karena adanya keterbatasan fasilitas keselamatan kerja, dan kelemahannya itu pemahaman faktor-faktor prinsip yang harus diterapkan pada perusahaan. Nah, di sini tuh ada filosofinya juga nih, ketiga. Itu karyawan memiliki hak atas pelindungan kehidupan kerja yang nyaman. Itu tuh belum sepenuhnya dipahami oleh pihak manajemen maupun karyawan, karena itu perlu ditanamkan jiwa bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk kebutuhan. Nah, di sini juga perusahaan harus memberikan keselamatan dan kesejahteraan terhadap pekerja. Nah, selanjutnya ada kandungan kimia dalam produknya. Nah, di produk teh celup ini mengandung ada klorin, kaempol, asam amino, antioksidan, zat stimulan, kafein, dan fluorid. Nah, di sini juga ada
beberapa manfaat teh celup. Yang pertama, dapat mengatasi mata panda dan juga kantung mata. Yang kedua, mengatasi gatal akibat gigitan nyamuk. Yang ketiga, memulihkan kulit yang terpapar sinar matahari. Yang keempat, mengatasi bisul. Yang kelima, membuat kulit wajah lebih kencang dan kenyal. Nah, ini bisa kita lihat referensinya, diambil dari jurnal. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.